Masih barengan sama gue Dimas, lo masih dengerin Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Samsung Galaxy A36, sebuah handphone mid-range terbaru dari Samsung yang harganya menurut gue tetap masuk akal ya teman-teman. Dan di video kali ini gue pengen unboxing dan ngerasain langsung kemampuan kamera dari Samsung Galaxy A36 yang satu ini. So buat lo yang penasaran sama Samsung Galaxy A36, jangan ganti channel, lo tetap pantengin terus Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Oke, teman-teman, jadi seperti ini penampilan box dari Samsung Galaxy A36 dan yaudah yuk langsung kita unboxing aja. Dan ya, penampakan boxnya seperti yang bisa lo lihat di bagian depannya ada logo dari Samsung, ada gambar dari Samsung Galaxy A36 5G-nya, ada keterangan Galaxy A36 5G di sini. Ada keterangan Galaxy A36 5G di bagian sebelah kiri boxnya, di bagian kanannya ini polosan aja, di bagian atasnya polosan, di bagian bawahnya di sini dia ada keterangan untuk nomor IMEI serta untuk variannya. Untuk variannya sendiri dia ada yang 8128, ada yang 8256 dan ada yang 12256 dengan detail harga seperti yang bisa lo lihat di layar ya teman-teman. Sedangkan untuk warnanya sendiri di sini yang lagi gue pegang sekarang adalah Awesome Lavender atau warna ungu ya teman-teman. Dan juga ada beberapa warna lain seperti yang bisa lo lihat di layar. Sedangkan di bagian belakangnya di sini cuma ada keterangan TKDN aja dari Samsung Indonesia. Seperti itu teman-teman, dan yuk langsung kita buka aja isi dari dalam boxnya seperti apa. Oke, di bagian sebelah sini kosong, di bagian depannya di sini kita sudah mendapatkan satu buah SIM card ejector yang nanti sebenarnya kita butuh SIM card ejectornya untuk melihat isi dari SIM tray ejectornya ya, dari SIM tray dari si Samsung Galaxy A36 5G-nya. Sedangkan di bagian dalam sebelah sini dia ada satu box lagi juga yang kalau misalkan kita buka sebenarnya isinya standar, ini adalah sebuah kabel charger ya, dan juga ada untuk buku panduan penggunaan seperti itu. Dan ya yang terakhir ini kita langsung dapat handphonenya Samsung Galaxy A36 5G yang warnanya Awesome Lavender seperti ini. Warnanya ungu tapi kalau dilihat nggak ungu-ungu banget gitu teman-teman. Masih tipis-tipis aja warna ungunya. Dan yuk langsung kita kletek aja di bagian depannya seperti ini. Dia ada layar berukuran 6,78 inci ya, layarnya cukup besar. Dan yuk kita tur dulu untuk bagian dari handphone yang satu ini. Jadi di bagian belakangnya di sini dia ada 3 buah kamera ya teman-teman. Ada kamera utamanya ada di 50 megapiksel, ada lensa ultrawide dan juga ada lensa makro 5 megapiksel. Serta di bagian belakang sini ada lampu LED flashnya yang bentuknya itu melingkar seperti ini. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk frame kameranya sekarang dibuat baru ya teman-teman. Jadi dia seperti ada apa ya, ada framenya lagi, gak cuman bulat-bulat yang sendirian gitu, enggak ya teman-teman, enggak cuma bulat-bulat kecil gitu aja, enggak, tapi dia di sini ada frame-nya lagi ya, seperti yang bisa lo lihat di layar seperti ini. Sedangkan di bagian sebelah kanan dari handphonenya dia di sini masih sama kayak beberapa handphone Samsung Galaxy A series yang lainnya. Dia seperti ada key island-nya di bagian sebelah sini, jadi agak menonjol untuk tombol power dan juga untuk tombol volume up serta volume down-nya. Di bagian atasnya sebelah sini dia ada mikrofon ya teman-teman. Dia ada 2 buah mikrofon di bagian atas sebelah sini. Terus juga di bagian sebelah kirinya ini dibikin polosan aja. Sedangkan di bagian bawahnya dia di sini ada SIM tray yang kalau kita buka SIM tray-nya teman-teman, oke, dia tidak hybrid tapi juga tidak bisa menampung untuk micro SD ya teman-teman. Jadi pastiin aja kalau misalkan lo mau beli Samsung Galaxy A36 5G ini, pastiin aja internal storage-nya itu sesuai dengan yang lo mau, yang 128GB ataupun juga yang 256GB. Karena memang dia tidak ada opsi untuk menggunakan micro SD tambahan teman-teman. Ya cuma bisa nampung SIM 1 dengan SIM 2 dan juga dia di sini ada karet pelindungnya karena handphone yang satu ini ya teman-teman, dia juga membawa fitur sertifikasi tahan terhadap debu dan air yaitu IP67 yang bisa dibawa menyelam ke kedalaman 1 meter selama 1 jam teman-teman. Keterangannya seperti itu dari pihak Samsungnya. Dan ya di bagian depannya di sini ada layar berukuran 6,78 inci dan dia karena panelnya menggunakan AMOLED dia sudah ada fitur always on display-nya. Dan ternyata memang handphonenya sudah nyala ya teman-teman. Ini handphonenya gue dipinjemin aja di acara sneak peek ya, sneak peek first look untuk Samsung Galaxy A36 5G-nya. Dan out of the box ya teman-teman, Samsung Galaxy A36 5G ini dia sudah menggunakan One UI 7. Ya kalau misalkan kemarin di Samsung Galaxy S25 ya yang menggunakan One UI 7, sekarang di seri A-nya Samsung Galaxy A56 dan juga Galaxy A36 dia menggunakan One UI 7. Gue sebagai pengguna Samsung Galaxy S24 yang belum kebagian One UI 7 merasa kenapa seperti itu teman-teman ya. Tapi seperti ini ya,
Terus juga untuk layarnya sendiri ya, informasi dari pihak Samsung di sini dia ada kenaikan untuk brightness-nya. Kalau yang sebelumnya itu ada di 1000 nits kalau nggak salah, nah sekarang dia bisa di 1200 nits untuk bagian layarnya. Serta yang gua salvok lagi ya teman-teman, Samsung Galaxy A36 5G ini untuk Wi-Fi-nya ya, dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 teman-teman ya. Selama Wi-Fi router di rumah lo tuh menggunakan Wi-Fi 6, dia sudah bisa support Wi-Fi 6. Ini keren ya teman-teman. Handphone mid range zaman sekarang dia sudah menggunakan Wi-Fi 6. Dan untuk One UI 7 seperti yang bisa lo lihat seperti ini untuk tampilannya ya teman-teman. Kalau misalkan kita tarik yang di sebelah kanan, dia bakal masuk ke panel kontrol ya teman-teman. Sedangkan kalau misalkan kita swipe yang di sebelah kiri, ini bakal masuk ke notifikasinya. Tapi kalau misalkan emang lagi swipe notifikasi seperti ini, terus lo pengen ke kontrol panelnya, lo tinggal geser aja seperti ini. Dia bakal sudah masuk ke kontrol panel bawaannya, masuk ke kontrol panel bawaan dari si One UI 7-nya seperti itu. Dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini ada keterangan multi control. Gue nggak tahu ini apa ya teman-teman, multi control. Gue belum bisa cobain karena memang ini masih video unboxing dan juga impresi pertama aja teman-teman. Ya seperti itu, ada auto rotate, ada flight, ada touch, ada mobile data, dan ya seperti yang bisa lo lihat seperti ini. Oke. Harusnya sih kalau misalkan di One UI 7 ini dia harus ada juga yang no bar di bagian bawah sebelah sini teman-teman. Tapi gue belum tahu itu dibawa juga di Samsung Galaxy A series-nya atau cuman ada di Samsung flagship-nya aja teman-teman. Dan yuk teman-teman kita lihat dulu di sini untuk pengaturan dari handphone-nya. Kita lihat untuk about phone ya. Kayak about phone dari Samsung itu agak sedikit berbeda. Kita lihat di device care seperti ini teman-teman. Ya, untuk baterainya dia ada di 5000 mAh dan ada peningkatan juga untuk chargernya teman-teman. Kalau sebelumnya Samsung Galaxy A35 series itu dia menggunakan charger di 25 watt, di Samsung Galaxy A36 5G ini dia menggunakan charger ada di 45 watt. Meskipun untuk chargernya kemungkinan besar masih harus dibeli secara terpisah. Ya, seperti ini untuk baterainya ada di 5000 mAh. Untuk storage-nya ini dia sudah terpakai 29,1 GB dari 128 GB. Untuk memorinya atau RAM-nya dia di sini ada di 8 GB dan harusnya itu juga ada fitur memori tambahan lagi. Tapi saran gua RAM 8 GB itu nggak usah ditambahin lagi karena memang dia sudah lumayan besar teman-teman. RAM 8 GB. Ada beberapa fitur AI intelligent juga yang dibawa di Samsung Galaxy A36 ini, seperti salah satunya adalah AI Photo Eraser ya teman-teman. Di sini belum ada fotonya, gue langsung tunjukin aja ke lo gimana penggunaan dari si Samsung Galaxy AI Photo Eraser-nya, yang menurut gue sebenarnya sudah cukup oke selama ya teman-teman, selama kalau misalkan objeknya itu tidak terlalu sulit untuk dihapus. Kalau misalkan itu agak sedikit sulit, memang hasilnya jadi kurang maksimal. Jadi pastiin aja ya teman-teman untuk kalau misalkan lo mau menggunakan fitur AI Eraser-nya ini, objeknya tidak yang terlalu sulit. Dan salah satu fitur AI yang dibawa di Samsung Galaxy A36 5G ini adalah Circle to Search ya teman-teman, dimana lo bisa tap dan tahan untuk tombol home-nya dan lo bisa langsung melingkari apa yang ada di dalam layarnya serta langsung bisa dicari lewat internet. Seperti ini menggunakan bantuan dari Gemini by AI seperti itu ya teman-teman, Gemini AI seperti itu. Dan juga dia di sini ada fitur yang namanya adalah video slow motion teman-teman. Ya seperti itu, ada video slow motion. Kalau misalkan kita ambil video seperti ini, ya. Oke, kita ambil video seperti ini. Oke, terus kita masuk ke videonya di sebelah sini dan kita pencet edit di sebelah sini. Nanti dia di sini bisa langsung di slow, bisa yang setengah kali ataupun juga yang 1/4 kali kalau misalkan kondisinya videonya emang agak panjang. Karena ini videonya pendek ya teman-teman, cuma 2 detik aja. Itu dia cuma bisa setengah kali, belum bisa yang 1/4 kali ya. Tadi gue sih nyobanya seperti itu. Kalau misalkan videonya agak panjang, dia bisa yang slow motion 1/4 kali. Cuman di sini ada di 1 kali aja. Ada di setengah kali aja teman-teman. Dan seperti yang bisa lo lihat seperti ini hasilnya. Nah kayak gitu teman-teman. Dia ada fitur untuk slow motion juga. Oke, sekarang kita lihat gimana pengaturan kamera dari si Samsung Galaxy A36-nya. Ya, di sini ada fun ya teman-teman. Untuk fun ini sebenarnya ya apa ya, lucu-lucuan aja seperti itu. Terus juga di sini dia ada portrait ya teman-teman. Portraitnya bisa kamera depan dan juga kamera belakang dengan untuk kamera belakangnya, dan untuk kamera depannya ya teman-teman. Dia di sini bisa untuk yang wide juga nih. Jadi nggak cuman yang seperti ini, yang kecil areanya, ini bisa dibikin ultra wide seperti itu juga. Dan untuk bokehnya juga bisa diatur nih seberapa bokeh kamera depannya. Seperti itu, baik kamera depan dan juga kamera belakang, dia bokehnya bisa kita atur nih teman-teman. Seberapa bokeh yang mau kita ambil. Oke, seperti itu dia ada bokehnya. Terus juga dia di sini ada foto, ini ada 0,5 kali, ada 1 kali dan juga ada 2 kali. Dan juga ada videonya teman-teman. Untuk videonya sendiri kamera belakangnya dia bisa merekam hingga maksimal ada di
4K 30 fps atau juga di sini dia ada pilihan untuk Full HD 60 fps ataupun juga 30 fps dan juga ada HD untuk 30 fps. Sedangkan untuk kamera depannya ya seperti ini teman-teman, untuk kamera depannya dia bisa merekam hingga 4K 30 fps ya seperti itu. Dan juga di sini ada more. Untuk more-nya oke, ternyata dia bisa Pro dan juga Pro Video. Seperti itu, dia bisa Pro Video teman-teman. Ini agak lain, karena biasanya fitur ini cuman ada di Samsung flagship aja teman-teman. Tapi di seri A-nya ini sekarang untuk Pro Videonya sudah bisa digunakan. Tapi untuk kamera belakang aja ya teman-teman. Untuk kamera belakang aja, belum bisa untuk kamera depan. Dan untuk pilihannya cuman ada untuk ISO-nya. Ya, terus juga di sini dia ada exposure value, ada autofocus dan juga ada white balance yang bisa kita atur di sana. Selain itu ya teman-teman, di sini juga untuk more-nya ada night, ada food, ada panorama, ada makro ya 5 megapiksel, ada super slow motion, ada hyperlapse dan juga ada single take. Beberapa fitur ini adalah fitur-fitur yang memang ada di Samsung Galaxy flagship gitu teman-teman. Ada beberapa yang ada cuma di Galaxy flagship itu dibawa di Samsung Galaxy A36 ini. Dan ya buat yang penasaran sama hasil foto dan video dari Samsung Galaxy A36-nya, monggo langsung dilihat hasil foto dan video dari Samsung Galaxy A36-nya. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Samsung Galaxy A36 ya, teman-teman. Ini direkam di resolusi 1080p 60 fps. Dia bisa untuk di 4K, tapi untuk 4K-nya dia maksimal ada di 30 fps aja. Dan sekarang yang lagi gue cobain ini adalah yang 1080p 60 fps, teman-teman. Seperti ini. Untuk fokusnya seperti yang bisa lo lihat ya. Samsung Galaxy A36 dengan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 15-20 cm. Wah, nggak jauh-jauh banget. Seperti ini teman-teman, penangkapan mikrofon dari Samsung Galaxy A36. Dia bisa di zoom seperti ini, dengan maksimal zoom dia ada di 10 kali. Seperti ini. Dia ada slidernya kayak gitu teman-teman. Dan sekarang kita cobain yuk untuk kamera yang ada di bagian depannya. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Samsung Galaxy A36. Ini direkam di resolusi tertingginya dia untuk kamera depan itu ada di 4K 30 fps. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40-50 cm. Dan seperti ini untuk pickup audionya, kebetulan gue juga ada di luar ruangan. Seperti ini ada di dalam ruangan, tapi kondisinya emang posisinya di luar seperti itu, tidak ada di dalam ruangan yang agak sedikit kedap suaranya, enggak. Gue adanya di posisinya di teras dari restorannya gitu ya teman-teman. Jadi ya outdoor juga seperti itu ya. Dan ya seperti ini kondisi kamera depan dari si Samsung Galaxy A36. Ini pun juga mikrofon bawaan dari si Samsungnya. Harusnya kalau handphone-handphonenya Samsung, mikrofonnya itu udah terkenal bagus deh teman-teman. Gimana menurut lo? Tulis aja di kolom komentar, keren atau enggak. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Samsung Galaxy A36. Seperti itu, seperti yang bisa lo lihat kualitas kamera dari Samsung Galaxy A36. Bagus atau enggaknya boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segini dulu aja ya teman-teman, impresi pertama gue unboxing untuk si Samsung Galaxy A36 yang satu ini. Kalau misalkan seandainya gue bisa nggak dapetin handphonenya atau bisa dapet pinjaman handphonenya dalam waktu yang cukup lama, gue pasti bakal nge-review handphonenya. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja cerita gue. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.